Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan YouTube aku. Izinkan aku memperkenalkan diri ya. Nama Reza Agustin, NIM 1862201, kelas 6 shift 3 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Simak baik-baik ya video aku kali ini. See you. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen dapat didefinisikan kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam melakukan konsumsi, pasti ada beberapa perilaku konsumen yang bisa dipantau dan dianalisis. Tentu, perilaku itu terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya A. Faktor budaya. Satu, budaya adalah faktor dasar yang paling menentukan dari keinginan dan perilaku individu. Dua, subbudaya merupakan lingkup yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi secara lebih spesifik untuk partisipan dalam subbudaya. Tiga, kelas sosial merupakan lingkungan yang memiliki tingkatan cenderung setara dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang saling berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. B. Faktor sosial. Satu, kelompok referensi merupakan keseluruhan kelompok yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Terus yang kedua, kelompok keluarga merupakan lingkungan yang peran penting dalam sebuah masyarakat serta mempresentasikan kelompok referensi yang utama dan paling berpengaruh dalam kehidupan pembelian. Yang ketiga, ada peran status. Seseorang ikut berperan serta dalam kelompok, klub, dan organisasi yang dapat menjadi pusat informasi penting dan membantu mendefinisikan posisi seseorang berdasarkan peran dan status dalam kelompok tersebut. C. Faktor pribadi. Satu, usia dan tahap siklus hidup berpengaruh terhadap selera dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dari setiap individu. Dua, pekerjaan dan keadaan ekonomi. Konsumsi dari individu juga dipengaruhi oleh pekerjaan dan keadaan ekonomi. Maka dari itu, pemasaran harus berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap barang dan jasa tertentu. Yang ketiga, kepribadian dan konsep diri. Kepribadian merupakan serangkaian sifat psikologi dari setiap individu yang menimbulkan reaksi yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Yang keempat, gaya hidup. Pola hidup yang tergambar dalam kegiatan, minat, dan pendapat dari setiap individu tersebut dengan gaya hidup. Nah, di sini ada juga faktor psikologi. Satu, motivasi. Setiap individu mempunyai beberapa kebutuhan yang bersifat biogenik yang timbul dari keadaan tekanan psikologi seperti rasa lapar, haus, maupun rasa ketidaknyamanan. Yang kedua, persepsi. Seseorang yang sudah termotivasi akan siap untuk bertindak terhadap sesuatu hal. Bagaimana orang tersebut dipengaruhi oleh pandangannya tentang situasi. Tiga, pembelajaran dapat memberikan perubahan dalam bentuk individu yang berasal dari pengalaman hidup. 4. Memori terdiri dari memori jangka pendek dan jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan memori paling diterima dengan membentuk model asosiatif, di mana dalam model tersebut seseorang menganggap pengetahuan tentang merek konsumen merupakan informasi dalam memori dengan berbagai asosiasi yang saling terhubung.
Perilaku konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Selanjutnya, dari kelima faktor tersebut dapat dirinci menjadi beberapa subfaktor. Untuk faktor psikologi terdiri dari motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan, dan sikap. Mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang berlangsung terlibat dalam rangka mendapatkan konsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului sebuah tindakan. Perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau mengabaikan barang dan jasa. Selanjutnya, dari kelima faktor tersebut dapat terinci jadi beberapa subfaktor. Untuk faktor psikologi terdiri dari motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan, dan sikap. Perilaku konsumen menjelaskan bagaimana seseorang dengan mendapatkan yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkannya. Sekian video materi dari saya. Apabila dalam video ini masih banyak kekurangan, maka sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.